percepatan pandemi ini betul-betul tidak hanya berdampak kepada kesehatan. Ya. Lebih parahnya itu menyangkut soal ekonomi, juga soal masalah-masalah sosial yang terjadi. Ini berakibat bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama saja hanya 2,9%. Dan diprediksi kalau ini berkepanjangan akan turun lebih dalam lagi. Ini dampak dahsyat ini ya terlihat dari juga keluarnya arus modal dari Indonesia sekitar 140-an triliun, juga dropnya indeks harga saham. Nah, kalau kita tidak mengambil suatu tindakan yang cepat ya, bukan saja dampak kesehatan yang memerlukan anggaran yang cukup, penanganannya cukup besar, juga dampak ekonomi terhadap tenaga kerja, pengangguran dan lain-lain, maka kita akan kolaps. Maka perlu suatu cara yang paling cepat. Kondisi yang mendesak inilah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu. Ya, jadi alasan kegentingan memaksa yang disebut dalam konstitusi kita, dalam pasal 7 sudah memenuhi syarat. Itu tidak benar, sama sekali tidak benar, ya. Karena kita akan tetap mengajukan anggaran ke DPR. Nah, Perpu ini juga akan disahkan oleh DPR. Untuk APBN 2021 kami sudah pemerintah sudah mulai menyiapkan dan kita sudah akan mengadakan rapat dengan Badan Anggaran DPR dalam waktu dekat, ya. Baik APBN 2021 maupun APBN 2022 dan selanjutnya. Kalaupun nanti juga ada APBN perubahan selanjutnya akan tetap harus rapat dengan DPR, harus meminta persetujuan DPR. Jadi pembahasan anggaran harus bersama DPR juga. Memang perdebatan menjadi sangat ramai seolah-olah ada imunitas absolut daripada Menteri Keuangan ataupun OJK ataupun Bank Indonesia dan atau pengambil keputusan yang diperlukan untuk baik kebijakan moneter maupun fiskal, ya. Di dalam undang-undang yang lain juga ada kekebalan seperti ini. Misalnya dalam undang-undang amnesti pengampunan pajak, dalam undang-undang BI, bahkan DPR misalnya tidak dapat dituntut dalam melaksanakan ketika dia melaksanakan haknya sebagai anggota DPR. Itu adalah sesuatu yang lazim diatur dalam undang-undang. Jadi bukan hanya undang-undang hanya Perpu ini saja yang menganut itu. Karena apa? Undang-undang korupsi tidak dicabut. Tetap ada undang-undang korupsi, undang-undang tipikor tetap berlaku. Yang ini dibuat adalah untuk meyakinkan pengambil keputusan sepanjang dia melakukannya dengan etikat baik, tidak ada mens rea, tidak ada maksud menguntungkan diri sendiri, ya, maka tidak akan masalah. Jadi ada satu keyakinan pada pengambil keputusan karena apa yang terjadi pasca dalam masa COVID ini, pergerakannya sangat dinamis. Contoh ya saya sebut ya, anggaran untuk penanganan kesehatan 75 triliun. Anggaran untuk social safety net 110 triliun. Padahal di APBN sebelumnya tidak ada. Maka untuk mengambil keputusan yang cepat untuk itu perlu dasar hukum. Maka dikeluarkan Perpu. Kalau dia melakukannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bahkan korupsi pada masa bencana alam dapat diancam hukuman mati. Kita harapkan pengambil keputusan terlindungi dia dalam mengambil keputusan, tetapi juga tidak kebal kalau dia melakukannya dengan ada mens reanya. Sebetulnya itu dapat diuji di pengadilan. Ada niat jahat itu dapat diambil lihat dari kebijakannya itu sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak-pihak itu, mengambil keuntungan untuk dirinya. Itu dapat dinilai nanti di pengadilan.